Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini renungan akan ditemani oleh Pak Bagas dan akan diiringi oleh Pak Kris. Semoga kasih Tuhan Yesus akan selalu beserta kita. Mari kita pujikan bersama, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari anak-anak kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur Tuhan kami haturkan kepadamu, karena di pagi hari ini Tuhan, Engkau telah siapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang akan kami dengarkan hari ini memberi kami semangat untuk belajar, memberi kami semangat untuk melaksanakan setiap tugas dari guru kami dengan baik, hingga nilai-nilai yang kami dapatkan dapat membanggakan kami, orang tua serta guru-guru yang telah mengajar kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa
tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Selamat siang anak-anak, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur atas waktu yang indah yang boleh kami rasakan setiap hari dari kasih Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, hidup dalam sehati sepikir dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami bersyukur pula jikalau kami boleh hidup bersama rekan-rekan kami, orang-orang di sekeliling kami yang begitu mempunyai banyak karakter. Saat ini Tuhan, kami ingin selalu berdoa kepada Tuhan supaya dalam kehidupan kami boleh selalu mencerminkan cinta kasih dan karakter Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan kesungguhan hati, dan firman-Mu sangat berguna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-4, ya. Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang yang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Nah, anak-anak, di sini ada
dua perbandingan ya. Satu perbandingan orang bodoh dan orang berhikmat, dan satunya lagi bersedih hati dan bersuka cita. Maksudnya berduka cita dan bersuka cita. Nah, kedua perbedaan itu ternyata sangat kental dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan orang-orang di sekeliling kita, tentunya kita sangat hafal dengan orang-orang yang mempunyai karakter macam-macam, aneh-aneh ya. Tetapi kita tidak boleh menghakimi mereka ya. Nah, karena setiap karakter itu mencerminkan siapa dia sebenarnya. Nah, ketika orang bodoh, yang disebutkan orang bodoh, senang untuk berada di tempat yang bersukacita, yang glamor, yang senang-senang saja. Nah, itu orang yang bodoh. Dia seolah-olah tidak mau ambil pusing. Kapan saya harus berbuat sesuatu? Kapan saya harus menempatkan diri ketika saya bergaul dengan seseorang yang mungkin sedang punya masalah? Ketika ada orang bersedih hati, seharusnya dia ikut berempati ya. Ketika saat kita berkumpul dengan orang yang bersukacita, nah seyogyanya kita juga mensupport orang itu. Kita tunjukkan bahwa kita juga bersukacita. Itulah orang berhikmat ya. Tetapi orang bodoh tidak. Apapun keadaan orang itu, yang penting saya happy, yang penting saya senang. Saya tidak mau peduli dengan keadaan orang lain. Saya tidak pernah peduli dengan duka cita, keberadaan permasalahan orang lain. Bodoh amat. Yang penting saya happy. Itulah orang bodoh. Nah, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita mungkin pernah ya berbuat bodoh ya, menjadi orang bodoh, mungkin kita pernah. Nah, ketika ada teman sekolah kita atau tetangga kita yang nangis karena sesuatu hal, contoh ya, karena sesuatu hal, terus kemudian kita malah bisik-bisik kepada teman ya, seolah-olah kita menertawakan, kok nangis ya, sudah besar kok nangis. Nah, terus kemudian kita cekikian ya dengan teman kita, tertawa cekikian menertawakan teman kita yang menangis. Itulah sikap anak yang bodoh ya. Jadi sikap bodoh atau sikap anak yang bodoh ini, dia tidak pernah mau tahu keadaan. Yang penting dirinya happy, yang penting dia bersukacita. Nah, tetapi bila kita mempunyai hikmat, kita berhikmat kepada Tuhan, kita bisa membaca situasi. Oh, ada teman yang sedih, saya harus menghibur. Ketika ada orang yang sakit, saya harus mendoakan. Nah, itulah orang yang berhikmat. Nah, anak-anak, kalau kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita bisa memilih ya. Memilih kapan saya harus berbuat sesuatu terhadap orang lain, yang mana orang lain saya bisa mengetahui keadaan permasalahannya ya, seperti contoh-contoh tadi. Nah, jangan lupa bahwa hidup ini adalah kesempatan yang harus memilih. Kesempatan yang harus memilih. Memilih dalam tanda kutip berhubungan dengan orang lain. Jadi mari kita bersama-sama berhikmat, mempunyai hikmat, supaya kita bisa menentukan arah perjalanan hidup kita. Supaya kita, yang kita lakukan, yang kita katakan, karena kita berhikmat, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Bukan mendatangkan caci maki, tetapi mendatangkan berkat. Apa yang kita lakukan bisa membuat orang lain senang. Apa yang kita katakan bisa membuat orang lain merasa nyaman. Itulah orang berhikmat. Tentu saja apa yang dilakukan, apa yang dikatakan itu menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Ingat bahwa orang berhikmat kuncinya adalah hidup taat kepada
Tuhan. Tetapi orang bodoh, dia bebal, tidak pernah mau mengetahui firman dan hukum-hukum dari Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman ini, mari kita bersama-sama memilih satu kesempatan dalam hidup ini. Belajar untuk menjadi orang berhikmat, bukan orang bodoh. Susah, memang iya. Tapi mari kita bisa merasakan bersama-sama menjadi orang yang berhikmat, karena apa yang kita lakukan bisa mendatangkan berkat bagi banyak orang. Pilihlah kesempatan hidup ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak hatimu, bukan sesuai juga dengan kehendak orang-orang di sekelilingmu. Mari kita putuskan menjadi orang berhikmat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarkan firman ini boleh menggugah kami untuk kami tetap belajar berhikmat kepada Tuhan, menunjukkan ketaatan kami kepadamu, supaya kami boleh benar-benar layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ajari kami untuk berhikmat dalam hidup ini, sehingga apa yang boleh kami lakukan, boleh kami katakan, mendatangkan berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi orang bodoh yang tidak berhikmat, bukan menjadi orang bodoh dengan segala kesengajaan kami, tapi kami boleh menjadi orang berhikmat yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas sepanjang hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Di dalam nama-Mu Putra Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, itulah tadi firman pada pagi hari ini. Semoga firman pada pagi hari ini menjadi semangat anak-anak dalam melaksanakan setiap kegiatan belajar di rumah ataupun di sekolah. Mari anak-anak, sebelum kita menutup renungan hari ini, kita pujikan kembali satu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah anak-anak, selamat melaksanakan aktivitas, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.